Setelah pengantar baru ini, kembali ayat-ayat surah Al-Baqarah melanjutkan kelompok-kelompok uraiannya. Ini dimulai dengan ajakan mesra kepada seluruh manusia, untuk memakan makanan jasmani, setelah sebelumnya menghidangkan makanan ruhani. Surah Al-Baqarah, ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ayat 169. Sesungguhnya, setan hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman, tetapi untuk seluruh manusia, seperti terbaca di atas. Hal ini menunjukkan bahwa, bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia, mukmin atau kafir. Setiap upaya dari siapapun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa, atau kawasan, dengan merugikan yang lain, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal, yang ada di bumi. Tidak semua yang ada di dunia, otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam, yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah, dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam tersebut. Sekali lagi perlu digarisbawahi, bahwa perintah ini ditujukan kepada seluruh manusia, percaya kepada Allah atau tidak. Seakan-akan Allah berfirman, wahai orang-orang kafir, makanlah yang halal, bertindaklah sesuai dengan hukum, karena itu bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan dunia kalian. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari 4 macam, ialah, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh, atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik. Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani, seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, karena itu, lanjutan ayat ini mengingatkan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan mempunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Langkah hanyalah jarak antara dua kaki sewaktu berjalan, tetapi bila tidak disadari, langkah demi langkah dapat menjerumuskan ke dalam bahaya. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan langkah lain, sampai akhirnya masuk, atau sampai ke neraka. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, atau dia adalah musuh yang tidak segan menampakkan permusuhannya kepada kamu. Leluhur manusia, yakni Adam dan pasangannya, terperdaya melalui pintu makanan. Memang, tidak lain ulah setan, kecuali hanya menyuruh kamu berbuat jahat, yakni perbuatan yang mengotori jiwa, yang berdampak buruk, walau tanpa sanksi hukum duniawi, seperti berbohong, dengki, dan angkuh. Juga menyuruh berbuat keji, yakni perbuatan yang tidak sejalan dengan tuntunan agama dan akal sehat, khususnya yang telah ditetapkan sanksi duniawinya, seperti zina dan pembunuhan, dan juga menyuruh kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui, yakni memberinya sifat-sifat yang tidak wajar baginya. Demikian secara sangat serasi, Allah membuktikan kekuasaan dan keesaannya. Silahkan baca pada ayat 163, yang dengan kalimat-kalimat menyentuh, berupa nasihat yang tersusun secara sangat sistematis. Pertama, penciptaan alam raya dan pengaturan sistem kerjanya. Dalam ayat 164. Kedua, penyediaan sarana kehidupan, yang mudah lagi sesuai. Ketiga, izin untuk menggunakan yang halal dan baik. Dalam ayat 168. Keempat, peringatan menyangkut musuh yang amat berbahaya, ayat 169. Sebagaimana kebiasaan Al-Quran, menyandingkan uraiannya menyangkut manusia dalam semua unsur-unsur kejadiannya, dan memaparkannya secara utuh dan bersamaan, maka di sini, setelah memberi tuntunan tentang makanan yang merupakan kebutuhan jasmani, ayat berikut berbicara menyangkut sisi akliyah manusia atau pikirannya. Ada manusia yang terperdaya oleh setan, sehingga mereka menolak tuntunan wahyu. Mereka berpegang kepada tradisi orang tua yang telah usang, seperti bunyi ayat berikutnya.